Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja kan? Semoga sehat selalu ya mas bro and sis tentunya. Pada episode kali ini kita akan membahas teman hayalan. Teman hayalan yang benar-benar ada gitulah. Jadi kita langsung aja ya, tanpa banyak cincong lagi lah. Kita akan bahas ini semua. Lanjut. Kalian luar biasa. Usia anak-anak selalu berhubungan dengan dunia bermain yang menyenangkan. Mereka lucu, tanpa dosa, dan tanpa polos. Anak-anak juga cenderung mempunyai tingkat imajinasi yang sangat tinggi. Mereka berhayal menjadi idolanya, berhayal seakan-akan dunia ini adalah planet asing, bahkan berimajinasi tentang seorang teman hayalan. Beberapa orang meyakini bahwa anak-anak memiliki kemampuan untuk melihat makhluk halus, makhluk yang tidak bisa dilihat oleh orang dewasa. Namun, entah itu benar atau tidak, kenyataannya anak-anak sering mengaku mempunyai teman bermain yang tidak bisa kita lihat. Berikut ini ada kisah 10 penuturan orang tua atau orang dekat tentang teman hayalan anak-anak mereka. Yang pertama, teman tanpa wajah. Anggap lagu ini mamanya. Jadi datanglah seorang wartawan bertanya, coba ibu ceritakan bagaimana teman hayalan anak anda. Jadi mamanya ini menjawab, oke pak, saya mempunyai seorang anak. Gitulah kira-kira. Oke, inilah ceritanya yang pertama teman hayalan tadi ya. Jadi datanglah mamanya ini kan, saya mempunyai anak berusia 3 tahun. Jadi dia selalu menceritakan tentang adanya lelaki yang mendekam di bawah kolong tempat tidur kita. Ya, awalnya saya hanya menganggap ucapan anak saya itu hanya bualan. Namun, ketika saya iseng bertanya itu, "Nak, bagaimana rupa lelaki tadi yang kau ceritakan itu?" Anak itu menjawab, "Oh, dia tidak punya wajah, Ma." What? Wow. Yang kedua, Kelly, teman dalam lemari. Ketika anakku berusia 3 tahun, dia mengaku mempunyai teman hayalan yang bernama Kelly. Anakku menceritakan bahwa saat ia tidur, Kelly selalu duduk di kursi menemani. Ia juga sering bermain bersama Kelly. Suatu hari, ketika aku dan istriku menonton film horor berjudul Amityville ya. Amityville lah ya. Amityville. Anak gadisku berjalan dan menunjuk hantu bermata hitam di film tersebut. Lalu ia berkata, gadis itu mirip Kelly. Gadis itu mirip Kelly. Wow. Saat itu aku shock. Dan aku coba bertanya kepada anakku tadi ya, Kelly itu siapa? Lalu anaknya menjawab, itu gadis yang tinggal di dalam lemariku. Merinding bapaknya sama mamanya. Oke, yang ketiga adalah Emily.
Ketika kakak saya berusia 6 tahun, ia mempunyai teman hayalan bernama Emily. Dia mengatakan bahwa Emily mengenakan gaun yang berwarna hitam, memiliki rambut panjang, berusia sebaya mereka, dan tinggal di dalam lemari. Suatu saat kakak saya sedang duduk di kamarnya dan berbisik kepada teman hayalannya, tiba-tiba ia menjerit ketakutan. Kakak saya terlihat seperti bukan dia yang biasanya. Kakak saya terus menjerit, "Keluar, keluar, keluar!" Lalu ibu pun datang ke kamar dan memegang kakak. Seketika itu kakak saya menangis, terseduh-seduh menangis lagi. Ia mengatakan bahwa Emily memaksanya melakukan hal-hal yang mengerikan. Emily menyuruhnya berdiri di atap rumah. Selain itu, kakak juga bilang bahwa Emily tidak menyukai orang tua kami. Wow, untungnya ini semua hanya terjadi di rumah lama kami. Ketika kami pindah ke sebuah rumah baru, Emily pun sudah pergi. Mereka ini teman hayalan kayak gini. Yang keempat, Victoria. Ketika adik saya berusia 4 tahun, dia mempunyai teman hayalan bernama Victoria Meadow Brook. Itulah namanya. Dia mengatakan kepada kami bahwa Victoria adalah gadis tercantik yang pernah dia temui, dan dia pun sangat menyukainya. Namun, ada hal mengerikan yang membuatku merinding. Adik saya berkata bahwa Victoria selalu melayang di atas tempat tidurnya setiap malam. Takutlah. Teman hayalan apa itu? Lanjut, yang kelima, Tracy. Ketika keponakan saya berusia 4 tahun, ia mengaku memiliki teman hayalan, namun saya tidak ingat siapa namanya. Ponakan saya selalu menceritakan tentang teman-teman hayalannya. Ia berkata bahwa teman hayalannya senang menonton film Scooby-Doo bersama dia. Jadi suatu hari saya iseng-iseng dan mencoba bertanya tentang teman hayalannya. Cemana rupanya teman hayalan itu buruk, misalkan gitulah ya. Ponakan saya menjelaskan bahwa teman hayalannya adalah seorang polisi yang sudah meninggal. Untuk sesaat aku hanya terdiam dan mendengarkan. Tetapi kemudian ia berkata lagi, "Aku bertemu dengannya sejak di dalam perut ibu. Dia menyentuh ketika saya di dalam kandungan." Mungkinkah itu Tracy? Jadi beberapa bulan sebelum keponakan saya lahir, sepupu saya Tracy telah meninggal. Dia tertabrak kereta api. Dia juga suka menonton Scooby-Doo, dan dia juga seorang polisi. Udahlah, kalian simpulkanlah. Berarti teman hayalannya anaknya ini, si Tracy ini adalah sepupunya. Number 6, gadis di dalam danau. Suatu hari, saat bermain di danau, saya terjatuh dari dermaga dan tenggelam ke dalam air. Saya benar-benar gugup karena tidak bisa berenang. Namun, di dalam air tersebut, saya melihat seorang gadis kecil. Dia menatap dan mengatakan kepada saya untuk terus menendang dan
melihat ke arah matahari. Dan akhirnya saya berhasil berenang ke permukaan sambil melihat ke matahari. Kakek segera membantu dan menarikku kembali ke dermaga. Anehnya, saat aku lihat lagi di sekitarku, tak ada seorang pun di dalam danau tersebut selain aku dan kakekku. Lihat. Nomor 7. Saya sedang dihukum. Ketika saya berusia 17 tahun, saya pernah mempunyai pengalaman yang cukup menakutkan. Waktu itu, saya dimintai tolong untuk menjaga anak teman saya yang berusia 6 tahun. Jadi saya menungguinya hingga malam sampai tertidur anak itu. Saat sudah larut, saya mengintip ke kamarnya untuk memastikan apakah ia sudah tidur. Saat kubuka pintu kamarnya, aku melihat dia berdiri di sudut dan menghadap dinding. Saya bertanya-tanya, apa yang sedang dia lakukan? Anak itu berbalik sambil tersenyum serta meletakkan jari di bibirnya. Shh. Saya pun bertanya kembali, apa yang kau lakukan? Dan dia menjawab, tinggalkan kami, aku sedang dihukum oleh dia. Yang paling anehnya, dia menunjuk ke sampingnya, namun tak ada seorang pun di kamarnya selain dia. Teman hayalan yang aneh. Nomor 8. Kakek. Putri saya memberitahuku bahwa setiap malam ada seorang pria yang datang ke kamarnya. Awalnya aku kira itu hanyalah cerita candaan lah atau mimpi. Namun, suatu hari putri saya melihat foto kakeknya yang meninggal 16 tahun lalu. Dia pun berkata bahwa lelaki dalam foto tersebutlah yang selalu mendatanginya tiap malam. Suami saya pun jadi teringat bahwa kakek memang sering mendatangi kamarnya tiap malam ketika ia masih muda. Jadi teringat di suaminya, bapaknya suaminya ini, kakeknya anaknya, gitu juga. Jadi sering masuk ke kamarnya waktu masih muda dan diulangi lagi ke cucunya. Karena sayangnya ini nggak apa-apa kalau teman hayalan kayak gini. Yang ke-9, Roger. Adikku memiliki teman hayalan bernama Roger. Roger tinggal di bawah meja dapur kami. Menurut cerita adikku, Roger memiliki istri dan 9 orang anak. Roger dan keluarganya tinggal damai bersama keluarga kami selama 3 tahun. Suatu hari, adikku mengatakan bahwa Roger sudah tidak tinggal di rumah kami sejak ia menembak Roger dan seluruh keluarganya. Aku tak tahu apakah adikku masih mengingat cerita ini, tetapi bagiku, imajinasinya sungguh sangat menyeramkan. Keren kali adiknya ya, bisa ditembakinya teman hayalannya sampai mati satu keluarga. Baru mantap ini. Nomor 10. Bisikan maut.
Saat anakku masih kecil, dia selalu bertingkah seolah-olah memiliki malaikat pelindung. Malaikat pelindung. Malaikat ini selalu mengajaknya ngobrol. Suatu hari, saat melintas di depan kamarnya, aku mendengar anakku berbicara sendirian. Tahu kalian apa katanya? Aku tidak bisa membunuhnya. Dia ayahku satu-satunya. Ih, merinding. Macam mana pula malaikat pelindung menyuruh membunuh? Mamaknya itu pun shock. Oke guys, itulah 10 kisah tentang teman hayalan yang di-share oleh beberapa orang di situs Reddit. Jadi menurut kalian, teman hayalan itu ada nggak sih? Atau ada dari kalian yang punya teman hayalan semasa kecil? Tulis di komentar. Oke, bro? Oke lah, sekian dulu untuk episode kali ini. Tonton terus channel Kaca Hitam, karena setiap episodenya akan sangat seru sekali. Karena ada sebuah kisah di balik sebuah cerita. Satu lagi, sampai jangan lupa kalian harus subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Apanya nama? Skripik. Subscribe. See you tomorrow. Welcome to Kaca Hitam.